jadinya dengan berbekal goal yang agak sedikit unik dari Elon Musk, tentunya produknya pun juga unik, itu jadi suatu challenge tersendiri buat para insinyur di dalamnya. Jadi suatu pengalaman yang berharga, berbeda, yang mungkin nggak bisa terlalu banyak dibanding-bandingin bahkan sama perusahaan saya sebelum-sebelumnya gitu, karena memang unik sama menarik. Oke, sudah pernah bekerja di Tesla. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Niko akhirnya, oke, saya akan membuat startup motor listrik di Indonesia? Apa alasannya? Setelah banyak belajar tentang kendaraan listrik dan juga otomotif kan di Amerika, emang saat itu berasa Indonesia itu mampu memanufaktur, mampu mengdevelop, tapi di saat itu melihat semua otomotif yang ada di jalanan Indonesia, merasa kok itu kayaknya buatan negara lain gitu. Ketika saya percaya memang orang Indonesia tuh mampu gitu. Jadi ya saya sendiri juga agak sedikit risk taker. Jadi saat itu merasa tertantang lah gitu buat mencoba sesuatu yang ya bisa dibilang belum pernah dicoba sama orang-orang lainnya. Jadi kita mencoba ngedevelop, ngedesain, ngemanufaktur original gitu di Indonesia gitu, berbekalkan semua pengalaman yang saya dapetin di Amerika. Oke, memproduksi dalam negeri. Ini Mas Niko juga memproduksinya di startup motor listrik ya Mas ya, yang bernama Quest. Boleh diceritakan Mas, ada berapa orang yang terlibat di Quest ini? Di tahun 2000 kita mungkin baru mulai beroperasi di awal 2021. Kita mulai dengan 3-4 orang saat itu, dan kita semuanya juga baru kenal karena kan memang saat itu filosofi saya untuk bikin tim itu semua berdasarkan dengan skill, berdasarkan dengan pengalaman, dan juga ya cocok itu ngobrolnya. Jadi bukan semata-mata karena kenal atau teman, tapi lebih ke cocok bahwa kita ini mengejar sesuatu visi atau mimpi yang sama. Itu jadi kita mulai dari 2021 awal berempat hingga sekarang kita hampir sekitar 15 orang lah. Oke, dan dari 15 orang itu semuanya orang Indonesia, dan apakah produksinya ini menggunakan bahan-bahan lokal semua atau ada yang didatangkan Mas dari luar negeri? Semuanya ya, kalau dari sisi timnya semuanya pastinya Indonesia. Mungkin hampir semua juga punya pengalaman kerja dan sekolah dari luar negeri, dan saat ini semuanya udah berdomisili di Indonesia. Untuk barang-barangnya ya tentunya kalau dari sisi desain, R&D, engineering, dari perangkat keras sampai perangkat lunak, semua kita mencoba develop di lokal oleh tim lokal internal. Tapi untuk dari sisi manufakturnya, dari barang-barangnya hampir semuanya lokal, terutama kan mekanik, besi-besi, rem, ban, karet, plastik, semua tentunya di Indonesia. Ada beberapa komponen yang memang di saat saya mendirikan ini hingga saat ini memang cukup kesulitan untuk mencari barang lokal, sehingga memang harus diimpor. Contohnya ya seperti dinamo dan juga baterainya. Kita coba impor dari luar negeri berbentuk raw material atau bahan mentahnya, terus kita mencoba bikin pack baterai di Bandung juga gitu. Jadi nggak beli barang buka kardus langsung dipasang, tapi memang kita coba proses semuanya terlebih dahulu sebelum di-assemble. Oke, berarti dari semua bahan-bahan tersebut berapa persen Mas yang merupakan produk atau bahan dari lokal? Kita rencananya mau mencoba untuk kita sebut itu kan sebagai TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Menurut kalkulasi kita saat ini itu di atas 70%, karena kebetulan motor desain dan hasil yang pertama ini kita belum lagi
dilegalkan ke jalan raya, tapi memang untuk penggunaan dalam suatu kompleks perumahan atau tempat wisata. Jadi kita putuskan ini itu sebagai suatu bukan hanya pembelajaran, tapi juga kita ingin menunjukkan suatu statement bahwa barang ini bukan seperti yang orang lain pikir bahwa ini company baru pasti masukin dari Cina atau masukin dari negara-negara lain. Tapi kalau kita dengan ya mungkin ukurannya yang kecil, tapi kita mau nunjukin bahwa enggak gitu, Indonesia itu bisa gitu. Dan mungkin ini yang motor yang paling pertama yang masuk ke mass pro atau mass produksi hingga ratusan dengan desain tim lokal gitu. Oke, berarti 70% ini kandungannya lokal. Selain ini merupakan karya anak bangsa, Mas Niko boleh diceritain nggak apa sih bedanya produk Mas Niko dengan produk-produk motor listrik lainnya? Kalau kita memang dari awal itu ketika saya ngumpulin tim, ketika saya kenalan, itu mimpinya cuma satu sebetulnya. Saya ngajakin semua orang itu, ayo saat ini belum ada produk yang benar-benar lokal di level manufaktur. Kita semuanya punya pengalaman di dunia manufaktur, di dunia otomotif, ayo kita kerjasama buat ngebikin barang otomotif bagian dari ekosistem kendaraan listrik dengan kapasitas, dengan resources lokal. Jadi itu nomor satu pembedanya. Lokal dari sisi hulu ke hilirnya kita benar-benar lokal, sampai ke after sales pun kita pastiin itu lokal. Jadi bukan di mana yang after sales itu ternyata cukup challenging. Kebetulan saya itu jadi tim, saya kerja di tim global service juga dengan title integration engineer di Tesla. Jadi saya ngelihat memang di Indonesia itu bagian otomotifnya kalau bukan oleh brand-brand besar, brand Jepang yang sudah lama di Indonesia, di mana salah satu kekuatannya itu adalah after sales, saya percaya bahwa itu salah satu kekuatan yang memang harus Quest ini milikin dari hari pertama. Jadi mentalitas selain lokal, kita harus menyiapkan after sales yang memang bisa dipercaya oleh para pemilik atau calon pemilik atau di tempatnya seluruh rakyat Indonesia bahwa barang lokal itu bisa bagus kok gitu. Harus pertama beberapa perencanaan R&D engineering secara lokal untuk bisa menciptakan barang komponen khususnya itu software atau baterai pack-nya juga yang memiliki keamanan, performance, pemilihan material yang tepat untuk kendaraan yang bisa disebut baru gitu loh di Indonesia. Oke, Mas Niko, ini kan kita bisa melihat ya sudah banyak sekali perusahaan lain juga yang memproduksi motor listrik. Nah, kalau menurut Mas Niko sendiri sebenarnya seperti apa sih potensi motor listrik di Indonesia menurut Mas Niko? Indonesia itu adalah negara yang bisa dibilang cukup unik dari sisi mungkin dari sisi demografis, dari sisi culture-nya juga di bidang transportasi. Soalnya dengan rakyat yang di atas 200 juta orang, tidak seperti negara-negara lain, Indonesia itu salah satu negara terbesar untuk pengguna roda 2. Jadi dengan angka yang di atas 100 juta motor yang ada di jalanan, terdaftar dan juga mungkin masih berjalan. Jadi saya percaya ke depannya motor listrik ini akan memiliki mungkin porsi yang cukup signifikan jika memang diimplementasikan, dieksekusikan dengan baik, benar, aman, dan juga terpercaya. Soalnya kan kita tahu ya, kita di Indonesia ketika mau mencoba barang sesuatu, kalau sampai memiliki suatu pengalaman buruk dan juga tidak dibenerin secepat-cepatnya, biasanya dalam tanda kutip kapok gitu ya. Jadi itu kan juga alasan kenapa kita ketika saya pulang dari Amerika ke Indonesia, orang-orang akan selalu cenderung
mungkin gitu nyobain makanan-makanan non Indonesia atau apa ya, karena itu berasa antara lebih premium, lebih keren atau mungkin lebih unik gitu. Tapi jadi kita coba dari sesuatu yang apa ya, yang paling nggak mungkin orang lihat gitu, otomotif buatan Indonesia, karena kita belum pernah lihat saat ini kan motor, mobil buatan benar-benar oleh anak Indonesia. Itu salah satu challenge yang kita semuanya satu tim di Quest itu harus rubah, harus perbaikin, harus konsisten gitu. Oke, Mas Niko, berarti Mas Niko optimis ya dengan potensi Indonesia untuk kendaraan, khususnya motor listrik ke depannya. Nah, ke depannya apa nih Mas Niko, harapan dan rencananya, mungkin untuk Quest juga, apa ke depannya? Di tahun yang mungkin kita baru selesai 2 tahun, kita di tahun yang ketiga, tentunya kita akan fokus ke manufaktur dan juga produk yang reliable. Jadi secara filosofi kita nggak akan berubah. Kita coba lakukan semua secara lokal, kita lakukan semua secara sebaik-baiknya, supaya apapun yang kita hasilin dari pabrik, dari production line, kita barangnya bisa diterima oleh masyarakat, dan harapannya barangnya akan selalu ada di jalanan dan ngebikin orang senang gitu, dan juga bangga bahwa Indonesia itu punya barang yang bisa membanggakan, apalagi sampai diketahui sampai ke luar negeri gitu. Amin. Amin. Baik, Mas Niko berarti tetap mengutamakan karya anak bangsa ya. Oke, terima kasih.